Tidak semua yang terlihat salah benar-benar berakar pada orangnya. Kadang yang perlu dilihat lebih dulu adalah bagaimana sebuah organisasi itu dirancang. Ini so tahu, yang penting paham akarnya. Kalau sebuah masalah terlihat jelas, kita biasanya merasa kita sudah paham. Kita melihat hasilnya, lalu langsung memberi arti. Kita melihat kejadian, lalu langsung menyimpulkan. Dan seringkali kita merasa kita benar. Tapi bagaimana kalau yang kita lihat sebenarnya hanyalah permukaan? Di video sebelumnya, kita mulai mempertanyakan sesuatu yang jarang dipertanyakan. Bukan hanya siapa yang salah, tapi bagaimana masalah itu bisa terjadi. Dan untuk sampai ke sana, kita tidak bisa langsung lompat jauh. Kita mulai dari yang paling dasar, gejala. Gejala adalah apa yang terlihat, apa yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang bisa diamati, bisa dicatat, bisa diverifikasi, tanpa opini, tanpa penilaian, tanpa asumsi. Tapi disinilah masalahnya, kita jarang berhenti di situ. Kita hampir selalu memberi makna lebih awal. Tidak profesional, tidak teliti, tidak disiplin. Itu bukan fakta, itu penilaian. Paket tertukar, penerbangan terlambat, proyek terlambat. Itu fakta, itu gejala. Dan selama kita mencampur keduanya, kita tidak akan benar-benar memahami masalah. Menariknya, cara melihat seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam berbagai pendekatan analisis masalah, langkah awalnya cenderung sama. Kita tidak langsung mencari siapa yang salah. Kita mulai dari apa yang bisa diamati, apa yang benar-benar terjadi. Dalam beberapa pendekatan, penekanan diberikan pada pengamatan langsung, pemisahan antara fakta dan interpretasi, serta pemahaman bahwa apa yang terlihat seringkali hanya sebagian dari keseluruhan. Pendekatan-pendekatan ini berkembang di berbagai bidang, dengan istilah yang berbeda, dengan kerangka yang berbeda. Namun jika disederhanakan, arahnya sama. Memahami sebelum menyimpulkan. Karena dalam praktiknya, kerangka tersebut sering terasa kompleks dan tidak selalu mudah diterapkan dalam situasi sehari-hari. Karena itu, di sini kita sederhanakan. Dalam model GPS, kita mulai dari satu hal, gejala. Sekarang, kita coba lihat beberapa situasi dari tempat yang berbeda, dari industri yang berbeda. Tapi satu aturan sederhana, jangan buru-buru menyimpulkan. Coba lihat hanya pada apa yang benar-benar terjadi. Contoh kasus yang pertama, bayangkan sebuah perusahaan ekspedisi yang setiap hari menangani ratusan, bahkan ribuan pengiriman. Prosesnya panjang, dimulai dari penjualan, pencatatan data, pengelolaan di gudang, baik berangkatan maupun kedatangan, hingga pengantaran ke alamat tujuan. Dan di setiap titik itu, ada aktivitas yang harus berjalan. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai ketidaksesuaian. Paket hilang, rusak, berkurang isinya, salah terima, terlambat, kecelakaan kerja, ketidaksesuaian pada keuangan, revenue mulai terganggu, pelanggan perlahan mulai pergi.
Semua kejadian itu dicatat oleh sistem, diberi nama, diklasifikasikan, dilaporkan sebagai bentuk ketidaksesuaian. Dan jika kita lihat secara sederhana, yang sebenarnya terjadi adalah ketidaksesuaian muncul di berbagai titik proses operasional. Tidak hanya di satu bagian, tidak hanya pada satu peran. Kalau kita pisahkan dengan jelas, yang benar-benar kita lihat adalah terjadi ketidaksesuaian dalam proses operasional perusahaan. Tidak lebih. Itu adalah gejala, sesuatu yang bisa diamati, bisa dicatat, bisa diukur, tapi belum menjelaskan kenapa. Dan semua yang kita lihat tadi masih berada di permukaan, masih gejala. Contoh kasus yang kedua, bayangkan sebuah maskapai penerbangan yang beroperasi setiap hari dengan puluhan, bahkan ratusan penerbangan. Semua sudah dirancang, jadwal tersusun, prosedur ditetapkan, standar ditentukan, termasuk hal yang paling mendasar, keselamatan, keamanan, kesehatan operasional, dan kualitas pelayanan. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul perubahan. Penilaian eksternal menurun, konsistensi operasional mulai terganggu, ketepatan waktu tidak lagi terjaga. Gangguan operasional mulai berulang. Di dalam operasional itu sendiri, muncul berbagai ketidaksesuaian. Semua proses tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa fungsi tidak berjalan selaras. Terjadi hambatan antar bagian. Di beberapa titik, kapasitas tidak sepenuhnya sebanding dengan tuntutan operasional. Di titik lain, keputusan yang diambil di lapangan tidak selalu sejalan dengan arah yang ditetapkan. Dalam kondisi seperti itu, prioritas bisa bergeser. Koordinasi tidak selalu berjalan mulus. Antar fungsi berjalan dalam batasnya masing-masing. Penanganan menjadi terfragmentasi. Di sisi lain, insiden mulai muncul. Dari yang terlihat kecil, ketidaksesuaian prosedur, kejadian di area operasional, hingga yang lebih serius, gangguan pada aspek keselamatan. Dan dalam kondisi tertentu, berujung pada kejadian penerbangan. Semua itu tercatat, dilaporkan, diklasifikasikan sebagai penurunan performa, gangguan operasional, insiden keselamatan. Kalau kita lihat tanpa penilaian, yang sebenarnya terjadi adalah terdapat ketidaksesuaian dalam menjaga konsistensi operasional dan keselamatan. Terjadi di berbagai fungsi, dalam berbagai bentuk, tidak lebih. Itu adalah gejala. Bisa diukur, bisa diamati, bahkan bisa diberi peringkat. Tapi belum menjelaskan kenapa. Dan ketika semua itu terjadi, tidak dalam satu kejadian, tapi berulang, yang kita lihat masih permukaan, masih gejala. Contoh kasus yang ketiga, bayangkan sebuah rumah sakit yang setiap hari menangani banyak pasien dengan berbagai kondisi, dengan berbagai tingkat kebutuhan. Semua sudah dirancang, alur pelayanan ditetapkan,
Standar medis ditentukan, prioritas penanganan diatur, dengan satu tujuan utama, keselamatan pasien, kualitas pelayanan, dan ketepatan penanganan. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai kondisi. Waktu tunggu yang memanjang, penanganan yang tidak selalu tepat waktu, antrian yang terus meningkat. Di sisi lain, muncul ketidaksesuaian dalam pelayanan, komunikasi yang tidak utuh, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, penanganan yang tidak konsisten. Dalam operasional, terjadi berbagai hambatan. Koordinasi antar unit tidak selalu berjalan mulus, beban kerja tidak merata, kapasitas tidak selalu sebanding dengan kebutuhan. Di beberapa titik, proses berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Dalam kondisi tertentu, muncul dampak yang lebih serius. Penanganan yang terlambat, kesalahan dalam proses pelayanan, hingga kejadian yang berdampak pada keselamatan pasien. Semua itu terlihat, terjadi, dirasakan, dan dicatat sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit. Kalau kita lihat tanpa penilaian, yang sebenarnya terjadi adalah terdapat ketidaksesuaian dalam proses pelayanan dan operasional rumah sakit. Terjadi di berbagai titik, dalam berbagai bentuk, tidak lebih. Itu adalah gejala. Bisa diamati, bisa dirasakan, bahkan bisa diukur. Tapi belum menjelaskan kenapa. Dan ketika semua itu terjadi, tidak hanya sekali, tapi berulang. Yang kita lihat masih permukaan, masih gejala. Contoh kasus yang terakhir, bayangkan sebuah perusahaan yang menjalankan berbagai aktivitas kerja dengan banyak tim, banyak fungsi, dan berbagai target yang harus dicapai. Semua sudah ditetapkan, struktur organisasi jelas, peran dan tanggung jawab dibagi, target dan indikator kinerja sudah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai kondisi. Target tidak tercapai, timeline bergeser, hasil kerja tidak sesuai standar. Di sisi lain, muncul ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerja. Komunikasi tidak utuh, informasi tidak tersampaikan dengan jelas, koordinasi antar fungsi tidak selalu berjalan mulus. Dalam operasional sehari-hari, terlihat sebagai pola. Pekerjaan tertunda, revisi berulang, prioritas berubah-ubah, arah eksekusi tidak konsisten. Di beberapa bagian, beban kerja tidak merata. Keputusan tidak selalu selaras dengan kebutuhan di lapangan. Dan pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Seiring waktu, dampaknya mulai terasa. Produktivitas menurun, kualitas tidak stabil, biaya meningkat, dan target bisnis tidak tercapai. Dan ketika itu terjadi, organisasi mulai merespon. Evaluasi dilakukan, temuan dicatat, penyimpangan diidentifikasi. Di dalam proses itu, muncul pola yang berulang. Keterlambatan dikaitkan dengan individu, kesalahan ditelusuri ke pelaksana, ketidaksesuaian dilekatkan pada personel,
teguran diberikan, penilaian dilakukan, bahkan konsekuensi dijatuhkan. Semua terlihat logis, karena yang terlihat adalah hasil akhirnya. Namun jika diperhatikan, semua yang menjadi dasar penilaian itu berasal dari hal yang sama, hasil yang tidak sesuai. Kalau kita lihat tanpa penilaian, yang sebenarnya terjadi adalah terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pelaksanaan kerja di dalam perusahaan yang berdampak pada hasil dan kemudian dikaitkan pada personel, tidak lebih. Itu adalah gejala, terlihat, tercatat, dan ditindaklanjuti, tapi belum menjelaskan kenapa. Dan ketika pola ini terus berulang, hasil yang tidak sesuai diikuti oleh penilaian terhadap individu. Yang kita lihat masih permukaan, masih gejala. Dari semua yang kita lihat, logistik, penerbangan, rumah sakit, hingga organisasi kerja, kita melihat pola yang sama. Ketika terjadi ketidaksesuaian, kita mencari penjelasan. Dan tanpa sadar, kita mengarah ke tempat yang sama. Orangnya memang terdengar masuk akal, karena yang kita lihat adalah hasil akhirnya. Tapi ada satu hal yang jarang kita sadari. Kita tidak melihat prosesnya, tidak melihat sistemnya, tidak melihat bagaimana pekerjaan itu dijalankan sebelum hasil itu muncul. Namun, kita tetap menyimpulkan padahal yang kita miliki sejak awal hanya gejala, bukan penjelasan, bukan penyebab. Akibatnya, perbaikan yang dilakukan tidak menyentuh sumbernya. Evaluasi yang berjalan tidak mengubah sistemnya. Semua tindakan itu memang tidak menjamin masalah yang sama tidak kembali muncul. Karena yang diperbaiki bukan tempat masalah itu berasal. Dan perlu diingat sekali lagi, yang kita hadapi bukan penyebab, masih gejala. Sekarang, dari semua kasus tadi, mungkin ada satu kasus yang terasa paling dekat, yang paling sering Anda lihat atau Anda alami sendiri. Kalau Anda menemukannya, simpan itu atau tuliskan. Karena di situ kita akan mulai melihat sesuatu yang sama. Selama kita mencampur antara apa yang terlihat dengan apa yang kita nilai, kita tidak sedang memahami masalah. Dan ketika pemahamannya tidak tepat, perbaikannya pun tidak akan tepat. Maka kita mulai dari yang paling sederhana, bukan dari penjelasan, bukan dari asumsi, tapi dari apa yang benar-benar terjadi. Gejala. Salam. So tahu.